Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Najaleida dari Prodi Pendidikan Ekonomi, NIM 1872-1569. Sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Emosi merupakan suatu pengalaman yang sangat nyata dan disertai dengan penyesuaian diri dalam diri seseorang yang berkaitan dengan mental dan fisik yang berwujud pada suatu tingkah laku yang tampak dari semua jenis perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Gunarsa 2008-62 menyatakan bahwa emosi adalah aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan, misalnya merasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, dan lain-lain. Pada prinsipnya, emosi menggambarkan perasaan manusia yang menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu pasti memiliki emosi yang berbeda-beda. Emosi setiap individu yang berbeda akan menyebabkan pola hubungan yang berbeda pula, karena emosi menimbulkan hubungan yang negatif jika pengendaliannya tidak tepat. Menurut Hood 2006-20 menyatakan bahwa aneka ekspresi dalam merespon berbagai situasi yang dialami sesungguhnya memperkaya kehidupan itu sendiri. Namun, memuncaknya emosi yang tak terkendali memunculkan masalah yang runyam, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Terlebih lagi bila masalah pengendalian emosi muncul pada usia sekolah menengah pertama, yang merupakan usia masa remaja, yaitu masa saat anak akan mengalami masa transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Hal ini sangat berpotensi dan dapat membuat anak berkembang ke arah yang positif namun negatif terhadap dirinya. Menurut Pirkunas atau dalam Jajah 2011-240 menyatakan bahwa dalam budaya Amerika, periode remaja ini dipandang sebagai masa storm and stress, frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial budaya orang dewasa. Terbentuk sikap yang kerap kali menyimpang pada remaja, mereka cenderung melakukan hal-hal yang menentang sehingga menimbulkan kecemasan orang tua. Seperti yang kita ketahui, masalah tentang sulitnya mengendalikan emosi akan sangat besar. Kemungkinannya terjadi pada masa remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Surbakti 2009-65 menyatakan bahwa setiap remaja dilengkapi dengan emosi untuk mengimbangi rasio yang cenderung bertindak berdasarkan prinsip-prinsip logika. Aspek emosi akan menentukan seorang remaja mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak. Dalam proses pembentukan emosi remaja terdapat beberapa hal yang berpotensi merugikan atau menghambat pertumbuhan emosi mereka secara sehat. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap sekolah terdapat peserta didik yang mengalami perilaku menyimpang, seperti sulit mengendalikan emosi yang telah dipaparkan di atas. Salah satunya di SMP Negeri 14 Pontianak. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan penulis di SMP Negeri 14 Pontianak, penulis melihat bahwa perilaku peserta didik yang sulit mengendalikan emosi terjadi pada saat peserta didik kelas 7 SMP Negeri 14 Pontianak. Peserta didik yang sulit mengendalikan emosi terjadi pada peserta didik tersebut terlihat sering membuat kekacauan di kelas, melanggar peraturan sekolah, sukar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sedih berlarut-larut, bersikap tidak toleran, berbicara kasar, senang menertawakan kesalahan orang lain, merusak fasilitas sekolah, tidak mendengarkan nasihat guru, bahkan terlihat menentang, mudah terpancing amarah, mengalami percekcokan dengan temannya, bahkan terjadi dan lain sebagainya. Dapat penanganan yang tepat, karena apabila dibiarkan, hal tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek penting dalam perkembangan peserta didik tersebut, terutama
Prestasi dan hasil belajar peserta didik yang sulit mengendalikan emosi menjadi tidak maksimal, dapat mengganggu ketenangan belajar teman yang lainnya, serta terdapat kemungkinan peserta didik yang sulit mengendalikan emosi bisa dijauhi oleh teman-temannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Kasus tentang Peserta Didik Negeri 14 Pontianak, guna untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab peserta didik sulit mengendalikan emosinya. Kemudian selanjutnya akan diberikan bantuan agar peserta didik tersebut mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan dapat mencapai perkembangan yang optimal. Wawancara dengan subjek kasus itu sendiri, orang tua, guru BK, guru mata pelajaran, dan teman dekat, guna mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang dihadapi subjek kasus, mengetahui faktor penyebab permasalahannya, menentukan model bantuan, pelaksanaan bantuan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Dalam upaya mengentaskan masalah peserta didik yang sulit kendalikan emosi, disarankan untuk memberikan perhatian yang intensif terhadap bimbingan dan memperhatikan perkembangan subjek kasus. Setiap semua peserta didik perlu diajarkan emotional education agar dapat mengelola dan mengendalikan emosinya dengan baik. Terlebih cara berkomunikasi mereka agar lebih santun dalam berbicara, baik itu kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya dan yang lebih muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.